yang menjadi hal penting adalah gimana caranya mereka bisa tetap konsisten di posisi mereka saat ini. Betul sekali. Dan kita akan lihat ya, apakah konsistensi dari tim-tim yang tadi udah berhasil mendapatkan banyak poin, apakah masih berlaku atau berlanjut di Miramar? Let's go, kita bakal lihat garis pesawatnya ternyata sudah terlihat dan tidak adil, Pasta. Betul, mengingat garis pesawat kayak gini tuh gue teringat untuk Irengel yang pertama. Irengel pertama dari arah Primox menuju ke arah Milta Power untuk Irengel itu benar-benar pelit. Sama seperti yang kita lihat saat ini, dari arah Puerto Paraiso menuju ke arah Ladrilera. Ini merugikan buat tim-tim yang ada di arah utara, drop zone-nya El Azhar, La Cobreria. Ini bakal mendapatkan kerugian banget karena mereka semua sangat jauh untuk menuju ke kota mereka. Bener banget. Kali ini tim yang bermain adalah grup dari A, B, C, dan E. Berarti grup D yang beristirahat pada game Miramar kali ini. Betul lagi lah, betul sekali. Berarti nggak ada EVOS, nggak ada Eagle 365, nggak ada Takae, dan nggak ada Aerolov ya. Grup D hari ini, lagi match ini beristirahat terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatikan, karena cukup banyak tim yang lebih memilih looting di arah utara. Ini ngebuat di arah selatan itu benar-benar kosong. Lihat yang dilakukan sama Gig. Semuanya nge-split ke arah bawah, bahkan split mereka jauh banget. 3-1 split yang dilakukan oleh Gig. Benar-benar. Itu risky split banget sebenarnya. Tapi kalau kita lihat mereka berani. Berarti secara otomatis individual udah saling satu bahkan sudah percaya antar satu sama lain individual. Betul. Kebalik-balik Saling ngomongnya. percaya lah ya antara individual skill masing-masing juga. Dan kalau kita perhatikan kali ini dia Voin yang tadi berhasil mendapatkan 2 kali back to back WWCD untuk di Irengel, dua-duanya Irengel lagi. Betul. Saatnya kita fokus dan berpindah map ke Miramar. Voin masih melakukan looting, ini sharing berarti mereka. Karena tadi kalau gue perhatikan di arah LL itu 2 tim. Ada Alter Ego dan juga ada tim Voinnya sendiri. Ya, Alter Ego nggak pernah berubah ya untuk drop zone-nya sendiri dari season 1 sampai season 3. Tapi kali ini kayaknya sudah mulai terjadi pertumpahan darah sedikit walaupun memang belum ada yang terkenok dengan Uzi ditembakin ke motor yang bergerak. Wow, kalau bisa kenok hebat banget sih karena kecepatan atau speed dari motor sendiri itu pun sangat cepat gitu loh. Yap. Apalagi Uzi gitu digunakan untuk menembaki sebuah kendaraan yang berlaju dengan cepat. Tapi kelihatan lebih agresif nggak sih Jel? Kalau kita lihat dari game pertama, game kedua, game ketiga itu tingkat keagresifannya semuanya bertambah loh. Game pertama tuh benar-benar pasif di game. Game kedua udah mulai meningkat tingkat agresif fight-nya, di mana ada DU dan juga 69 tadi yang bertemu di arah Pochinki. Dan kali ini ada beberapa tim juga yang sudah mulai tes di awal karena memang drop zone-nya tidak menguntungkan untuk tim-tim yang turun di arah utara. Bener banget. Ya gimana ya, agresif juga bisa dibilang iya, tapi lebih ke arah kayak memberikan pressure atau tekanan mental ke tim-tim lain aja sih pas kalau menurut gue ya. Jadi lo mungkin lebih ke arah kayak, nih gue kenokin lo ya, nih gue orangnya, pokoknya di sini ada orang, lu jangan deket-deket ke sini. Kita nggak pasif loh, nggak diem doang. Bahkan kayak tadi Pochinki contohnya deh. Dewa United ketemu 69 ya kan. Yang banyak bergerak duluan itu Dewa United ketimbang 69. Betul. Dan tadi yang waktu gue nonton, gue sempat ngobrol juga sama Eldoge kan sambil nontonin karena kebetulan gue dapet break kan tadi. Dia bilang ini kalau fight-nya lebih dari 5 menit, ini wasting time buat kedua tim. Bener. Karena looting mereka bakal sangat terbatas gitu. Dari DU-nya terbatas, dari 69 juga terbatas. Dan akhirnya menit ke-6 DU-nya lebih milih untuk retreat, lebih milih untuk mundur dan dia berpindah ke arah gereja. Bener, itu gue setuju banget. Apalagi kalau misalkan masalah vehicle juga itu pasti kan rebutan ya. Tadi untung si DU itu bisa dapetin vehicle dari RRQ. Tadi kan berhasil untuk nyulik satu player dari RRQ, Warung ya. Dapetin satu bagi. Nah kalau misalkan tadi nggak dapet, bayangin coba. Di Pochinki udah minim vehicle, ketemu tim lain, lootingan minim, vehicle minim. Itu susah banget. Tapi memang keunggulannya Pochinki di tengah gitu. Yes, enaknya di situ karena tadi Pochinki benar-benar ada di tengah-tengah circle. Dan kalau kita ngomongin Miramar nih, circle yang menuju ke arah sebelah kiri dengan flag pad yang tidak menguntungkan untuk tim-tim yang turun di arah utara. Ini harusnya bakal ada chaos di perebutan vehicle di awal. Terbukti tadi kelihatan, tapi chaosnya tuh nggak sampai benar-benar komit gitu, nggak sampai benar-benar dikejar, terus dihabisin, pick off satu orang dulu untuk nge-boosting mental di awal. Karena gue yakin lah untuk di awal-awal turnamen kayak gini, dapetin satu kill di awal itu sangat ngebantu mood dan juga mental kita pada saat melanjutkan game-game berikutnya. Bener banget, tapi karena kayak pengusiran-pengusiran aja lah ya, biar nggak terlalu ditekan juga sama tim-tim lain. Dan sepertinya kita bakal melihat juga kali ini dari Boom pun masih akan berusaha untuk mencari lootingan lebih lagi pastinya karena first aid nggak ada. First aid itu adalah menurut gue adalah utilities yang penting banget sih. Daripada lu cuma punya 20 bandage, lu mendingan punya 3 first aid, bandage-nya 5 aja gitu. Yap, karena adkit kan kalau di PUBG Mobile tuh masih instan gitu. Begitu lo pakai dia langsung penuh. Berbeda dengan yang sebelah. Kalau sebelah kan dia masih ada prosesnya. Begitu kita adkitnya kelar ditancap, dia bakal proses. Naik dulu seperempat sampai akhirnya masuk di 70% untuk SP bar-nya. Benar Tinggal banget. tunggu lah kira-kira nanti PUBG Mobile akan update seperti itu juga atau tidak. Karena kalau itu ngebantu dan benar-benar kalau itu terjadi benar-benar untuk di PUBG Mobile, untuk tim Alter Ego melakukan healing di Sunhawk gue rasa udah sangat sulit untuk dilakukan. Udah gak mungkin, karena proses naiknya itu udah nge-wasting 0, sekian detik. Itu udah di luar, ada hitungan baru lagi pastinya. Dan kali ini juga kalau kita lihat dari 69 nampaknya bakal looting dengan damai di area Monte Nuevo. Sejauh dari tadi kita ngelihat sih memang cuman ketemu-ketemu aja. Tapi belum sampai melakukan clutch. Apalagi kayak tadi mungkin di Los Leones tadi ada Alter Ego sama Voin. Tapi kayaknya udah saling ini loh. Kayak season-season sebelumnya aja pas. Udah tahu gitu loh. Ini daerah gue yang di timur. Lo daerah barat. Itu bukan teaming. Tapi lebih ke arah main smart aja gitu loh. Smart tactical di awal-awal drop zone. Lebih milih untuk hindarin fight di awal. Karena kan fight di awal tuh kayak 50-50 gitu. Antara lu menang lu untung, lu kalah ya lu buntung gitu. Apalagi kalau misalkan fight di awal juga masih rancu juga.
belum tentu menangnya tuh bener-bener menang mutlak. Menang mutlak tuh kayak lu dapetin 4 musuh lo tanpa kehilangan satupun player. Itu menang mutlak. Tapi kalau misalkan jumping kayak lu dapetin 4 tapi lu hilang 3 sisa 1 orang, itu menurut gua bukan menang mutlak. Oke lah lu dapet poin, tapi buat next game-nya nanti, sorry bukan next game. Next circle lah. Next circle-nya lu Next bakal circle. rugi banget dan temponya bakal berubah. Benar. Ngomongin tempo juga sekarang kita ngeliat temponya bener-bener lambat. Ada beberapa tim memang sudah mulai rotasi cepat seperti kita ngeliat di PMGC waktu itu, tapi rotasi mereka tuh bener-bener aman. Belum ada yang clash di tengah-tengah rotasi mereka di perpindahan antara circle pertama ke circle yang kedua. Benar banget, gue setuju. Dan kali ini juga kalau kita lihat tim-tim lain masih berusaha untuk ngumpulin vehicle-vehicle lagi sih. Enggak yang namanya cuma ada satu vehicle, rotasi berbarengan. Bahkan kalau kita lihat dari mapnya pun, itu Geek aja masih santai di bawah. Masih ada juga GD Gits yang dari sebelah sisi kanan atau timur masih nggak langsung main titik circle tengah gitu loh. Nggak langsung push ambil tengah. Bahkan kali ini banyak sekali yang melakukan masih pelan-pelan gitu loh. Masih melakukan rotasi-rotasi pelan. Gue tuh nunggu pertemuan antara Gits sama EVOS. Karena kan itu dua tim yang masih gontok-gontokan buat berebut Impala. Kalau kita ngelihat dari historicalnya ada beberapa player kita yang live streaming, itu udah kelihatan tuh ini gontok-gontokan banget untuk memperebutkan Impala di map Miramar. Benar. Ya tapi kan kali ini EVOS nggak main ya dari grup D. Betul. Jadi masih cukup nyaman dan aman untuk Gits mengambil area drop zone Impala. Masih bisa dibilang santai lah ya. Belum ada contender kuat di Impala. Dan menit ke-7 sudah lewat, belum ada satupun player yang ter-knockdown. Tapi kayaknya udah mulai ada satu player yang ter-takedown. Kali ini Zuxi langsung jadi ditumpahkan oleh Badru. Bakal langsung di-continue. Ada follow-up dari Riku yang bakal langsung masuk ke dalam rumah membersihkan. Terlihat ada satu player di depan sana selamat spray down. Tapi nggak berhasil, nyangkut tadi scope-nya. Betul, ini langsung masuk ke dalam rumah, bahkan dari seorang Rikem langsung menuju ke bagian lantai 2. Smith bakal masuk di arah yang lain, ada di belakang seorang Luxi. Apakah bisa mendapatkan kill karena Luxi berada di dalam satu ruangan. 2 pemain Alter Ego sudah mulai masuk, bahkan kali ini pintunya sudah mulai ditutup. Molotov bakal dilempar ke arah depan, pintu yang sudah mulai dihancurkan. Masih belum bisa untuk mendapatkan Luxi yang berada di bagian dalam dari ruangan itu. Smith bermain di arah tangga dan Luxi pun ter-takedown kali ini. Alter Ego berhasil mendapatkan satu orang lagi, namun ada backup dari Liquid yang masuk ke bagian rumah panjang. Melihat ke arah luar, bakal ada spray through the smoke dari lantai 1, naik kembali ke lantai 2, dan kali ini Liquid berdansa di arah balkon. Yes, betul sekali. Luxi langsung diamankan oleh Badru. Kali ini Liquid masih menunggu di arah balkon. Smith bakal langsung menyelamatkan temannya. Tapi entah ada waktu atau tidak. Karena Liquid masih berada di lantai 2. Kelihatan dari angle yang sangat tinggi. Bakal langsung target ke arah depan. Tapi ternyata hebat. Smith malah yang berhasil untuk menumbangkan Liquid kali ini. Oh my god, Alter Ego bertahan dengan sangat bagus di bagian rumah panjang. Ryzen bakal touchdown kali ini, menabrakkan mobilnya, akan menghadapi 2 pemain dari Alter Ego. Body ke arah sebelah kiri, bakal ada close combat dan Ryzen berhasil mendapatkan 1 pemain kali ini last man standing di arah sebelah kanan. Namun ternyata fight-nya masih berhasil dimenangkan oleh seorang Badru. Kali ini Bigetron harus tusun di posisi ke-16. Wow. Ini adalah pergerakan Alter Ego yang gak pernah gue lihat pas dari season-season sebelumnya. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Karena Alter Ego biasanya bermain tidak seagresif Betul. ini. Ini super agresif dan wow. Ini benar-benar match pembuka yang luar biasa. Alter Ego memulangkan Bigetron Alliance. Pasti ini banget, mind blown banget. Wah, itu mind blowing banget. Gue setuju banget apa yang dibilang sama Jerry barusan. Yang lo bilang barusan gue benar-benar setuju, mengingat Alter Ego selalu bermain lebih ke arah objektif dari placement point. Kali ini mereka bahkan komit untuk mendapatkan poin kill. Begitu knock-in 1 mereka langsung rush. Mereka nggak peduli dengan adanya backup yang nantinya bakal datang dari arah Bigetron. Yes, bener banget. Gila, men, Alter Ego. Gokil. Tapi memang tadi bisa dibilang follow up dari Ryzen sedikit terlambat juga ya. Betul. Sedikit terlambat. Soalnya setelah Liquidnya tertangkap, baru Ryzennya datang gitu. Betul. Yang bikin kisruh sebenarnya adalah follow up dari Alter Ego-nya. Itu follow up-nya cepet banget loh. Badru langsung maju ke depan, Betul. Rikem langsung maju ke depan walaupun Betul. ada sedikit blunder di mana satu pemain dari Alter Ego-nya ketangkap, tapi 2 follow up lainnya bener-bener cemerlang banget, on time banget mereka, dan kontrol areanya bagus. Mereka nggak buru-buru buat langsung nabrak ke arah Luxi, tapi mereka udah clearing bagian luarnya dulu, memastikan gak ada backup yang nantinya bakal datang dari tim Bigetron. Yes, bener banget. Ini juga mungkin faktor karena Matthew datang ke Alter Ego mengubah gameplay dari Alter Ego. Ya, ini bisa jadi insight juga yang diberikan oleh seorang Matthew ya, karena Yes. Matthew menjadi pendatang baru di Alter Ego, dan kita ngelihat gameplay dari Alter Ego kali ini benar-benar agresif kalau kita bandingkan dari season kedua atau season sebelumnya. Bener banget. Tapi juga mereka sebenarnya nggak tahu kan siapa yang mereka knock itu nggak tahu. Betul, karena di player itu tulisannya cuma tim berapa, player berapa, dan itu bisa aja ke-shuffle lagi dari segi Grup. komputernya. Dari grup dan dari komputernya juga. Betul. Nah itu dia, jadi ini benar-benar luar biasa banget dan kita juga masih bakal lanjut ke circle 2. Masih bakal menunggu juga untuk menutup ke circle ketiga. Dimana kalau kita lihat dari Dewa United Toon sendiri hal ini nggak terlalu agresif, hanya mencari-cari informasi aja. Kayak tadi ada salah satu player dari Dewa United nge-spot player dari RRQ, di tapping aja, pastinya langsung dikasih tanda-tanda di sini ada orang. Karena ini Miramar ya, Miramar. Itu it's all about information, apalagi kalau lu main kayak Dewa United, main di open field high ground kayak gini. Yes, ini udah ngontrol high ground-nya banget, dan sepertinya ada perjodohan deh antara DU dan juga 69. 2 map mereka selalu bertemu loh. Mereka bertemu benar-benar di early game-nya untuk di 2 circle awal, bahkan mereka tahan-tahanan. Bahkan kali ini kalau kita perhatikan dari DU, satu pemain mereka Oki Ozora terknock out, masih bisa di revive, namun membutuhkan setup dan juga momentum untuk menyelamatkan posisi dari Oki Ozora. Yes, betul sekali. Karena Dewa United bermain split, dan split di Miramar itu nggak gampang pas. Nggak Dengan gampang. lika-liku, lekukan-lekukan, Betul. gunung, Gundukan-gundukan.
itu sulit loh. Kayak contoh tadi si siapa Hans ya, dia kan di high ground banget tuh. Betul. Itu kalau kenok, mau Wah. naik ke atas. Nyelamatinnya butuh effort itu. Buat nyelamatinnya aja butuh perjuangan besar itu untuk menyelamatkan satu pemain DU yang memang memisahkan diri dari 3 player yang lainnya. Tapi untungnya dari Makanya. Okeozora yang terkenok tadi, dia tercover juga dengan adanya Broken Wall, dengan adanya kompon yang ada di tempatnya DU saat ini. RRQ pun gak bakal langsung greedy untuk naik ke atas, tapi kayaknya dari RRQ kalau kita perhatikan dari pergerakannya, mungkin mereka bakal fight dengan tim Onyx terlebih dahulu karena Onyx ada di bagian lower ground dari tim RRQ. Benar sekali. Onyx sudah mulai bergerak ini lebih dekat lagi. Bahkan Nerpeko sudah mendapatkan informasi ada Nick sebelah kiri, ada Powerpunk juga di sebelah kanan. Tapi nggak ditembakin, Nerpeko masih nunggu momentum dan timing yang tepat. Belum terspot, masih ditungguin aja terlihat di depan sana. Nick ditembakin dengan red side-nya. Apakah berhasil untuk didapatkan? Tapi ternyata tidak malah. What? Nerpeko yang tertangkap oleh Powerpunk. Begitu lama backup yang dilakukan oleh seorang Voldemort membuat Nerpeko-nya terkena out, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini kerugian banget untuk tim RRQ. Sedikit lengah defensif yang dilakukan oleh RRQ di bagian gundukan ini. Bintang bakal langsung melemparkan nades-nya ke arah lower ground. Ada Voldemort di ujung sana dan meletup. What a nades dari seorang Bintang ataupun Ken yang berhasil mendapatkan korban berikutnya. Tapi kita bakal pindah menuju ke arah Boom dan juga Bonafide yang sedang melakukan fight, di mana kali ini dari Boom berhasil mendapatkan spot, namun satu pemain mereka diamankan oleh Hans. Yes, betul sekali. Onyx dan RRQ masih bertengkar di sebelah sana. Tapi ternyata kali ini dari Nox lewat, terobos aja lah begitu. Cuek. Dan malah dia yang tertembak oleh Hijrah. What happened with Bonafide? Ini adalah pergerakan yang sungguh membingungkan. Tapi kali dari Hijrah pun tertangkap dari sisi lain. Ada angle shoot yang terbuka yang berhasil untuk menculik Hijrah. Betul, 2-1 Esport ingin memanfaatkan kesempatan ini melihat dua tim sedang melakukan pertempuran. Satu steal point tadi, kill berhasil diamankan sama 2-1 Esports. Alright, ini sangat Nggak ke menarik. steal ternyata, yang ngenokin 2-1, yang nge-end ternyata Bonafide. Oh, oke. Berarti si 21 itu dari high ground ngegangguin Betul. fight antara Bonafide sama si Boom. 21 sama Boom ya? Yap. Wah, enak banget tuh 21. Enak banget, walaupun mereka nggak ngedapetin killnya ya. Secara nggak langsung yang lebih enak adalah posisi dari Bonafide, karena yang ngenokin siapa, yang dapat kill siapa. Bener banget. Wah, ini udah asik banget nih. Soalnya udah mulai banyak sekali tim-tim yang berdekatan. Kali ini kayaknya bakal terkena peluru-peluru panas lagi. Mendingan diledakin aja sih jadi fortingan. Ini udah Betul. nice idea banget. Tapi kayaknya Ucup masih terkena peluru panas dari Banyu di atas sana. Gambarnya tapi bukan Banyu ya? Bohong, Bohong. si bohong tapi. It's okay, Si no problemo. Kita bakal melihat kali ini tapping yang dilakukan oleh Banyu dengan menggunakan Mingi dan juga ini skop 8 ya. Ini skop 8 masih berusaha untuk menzoning out satu tim, ada tim Bonafide yang masih dipantau dengan sangat jelas. Bots juga bakal memberikan tembakan balasan untuk tim Bonafide. Yes, Dan betul. Boom kayaknya lebih memilih keputusan yang bijak untuk menghindari area ini karena berbahaya banget. Kanan mereka tadi Bonafide, belakang mereka ada 21 yang unggul dari segi high ground, dari segi angle view. Betul. Itu wise choice juga. Tapi kok Ikiar balik lagi tadi ya? Mungkin masih penasaran kali Penasaran ya? Mungkin masih bisa ngintip-ngintip buat ngedapetin 1 kill point. Kan lumayan kalau tiba-tiba ngelihat satu pemain Bonafide yang bengong, free, knock out langsung. Ya bisa. Poin Atau juga. mungkin dia biarin teman-temannya kabur. Ya udah lu pada kabur, gue jagain deh dari Nah, sini. Itu juga juga ya? bisa, itu juga bisa. juga. Yang tahu seperti apa ya hanya mereka, dan circle-nya bouncing ke arah utara ini bakal merepotkan untuk Geek Fam, untuk tim Aerowolf dan juga untuk Void yang cukup jauh dengan zona, tapi Boom sepertinya bakal mendapatkan mereka yang nge-push seperti yang udah dibilang sama Jelly tadi. Kenapa akhirnya balik lagi? Karena mereka ingin mendapatkan setidaknya 1 poin kill ke arah Bonafide dan berhasil. Mereka tadi ngenokin 1 orang aja tanpa finishing pointnya. Tapi kalau kita lihat dari DU cukup dekat dengan 3 pemain dari Morp. Ini mimpi buruk untuk seorang Cryzen karena akan menghadapi 3 pemain dari Morp. Langsung ditip dari arah high ground, bahkan tidak mendapatkan trade kill sama sekali. Trade knock pun tidak. Ozora langsung dikenok, bahkan kali ini 2 pemain dari DU dalam posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Tapi kali ini dari Hans sudah mulai melakukan udah dikup. Oh, ternyata masih belum bisa terlempar ke arah Morp team. Kali ini Morp supply bank masih bisa bertahan di bagian 1 tebing ini. Yes, terlalu jauh nampaknya positioning dari player-player Dewa United. 2 player yang tersisa kali ini, Steve dengan Hans Public nggak bisa terlalu agresif juga karena mereka saling berjauhan. Harus tunggu, bersabar sampai ada satu kelihatan, sengaja bisa nyulik lah 1 atau 2 player. Betul. Ini kalau Dewa United 1 aja kena, udah 1 lagi pasti kabur sih. Ini kuncinya di Steve, kuncinya di Cai. Kalau misalkan dia bisa mendapatkan momen, karena semua pemain Morp fokusnya ke arah Hans, yang ada di bagian high groundnya. Kalau misalkan Cai bisa mendapatkan kesempatan ini jadi 1 poin yang bagus banget untuk Dewa United. Benar. Soalnya posisinya dari Cai atau Steve ini adalah posisi nge-backstep. Yap. Posisi nge-backstep dan Steve pun masih nggak ada yang nge-spot sama sekali. Player-player dari Morp itu semuanya ngarah ke atas, seperti yang sudah dikatakan Pasta. Nggak ada yang lihat ke belakang, sama sekali nggak ada yang aware. Betul, tapi Hans kayaknya di atas kerepotan deh, karena ditembakin juga sama tim 69 yang ada di bagian lower ground sebelah kanan. Sudah menerima beberapa damage untuk seorang Hans dari DU yang ada di bagian atas dari tebing ini. Steve pun masih berada di balik batu, tidak bergeming sama sekali, benar-benar memberikan informasi ke arah Hans yang ada di arah high ground. Kayaknya dia nggak punya nets deh. Kalau dia punya nets dilempar, harusnya bisa dapetin 2 atau enggak 3 pemain dari Morp. Bener, gue setuju. Tapi posisi dari Steve-nya juga bahaya. Belakang Steve itu ada warna biru pas. Di minimapnya kelihatan. Ada warna Betul. biru tua, warna biru muda. Warna biru muda itu warna siapa ya? Belum terpantau sama kamera kita juga soalnya. Malah Bener. dari sini GD, Aura, dan juga Onyx. Jarak mereka nggak terlalu jauh. Dan sepertinya Aura sudah mendapatkan target. Ada SG yang sudah mulai terpantau di depan sana. Shake-nya 2 pemain bahkan. Di arah kompon terlihat sangat jelas mengintip, melakukan link pick menuju ke arah sebelah kiri. Dan Pinky pun akhirnya menunduk kembali melakukan proning karena tapping dari No Mercy begitu menyakitkan. Betul sekali. Bahkan ada ledakan mobil kayaknya ke arah Void. Tadi sepertinya sempat terlihat di arah Killing Fields tuh Void bertemu dengan Geek. Soalnya tadi ada 1 player dari Geek yang berhasil di take down sama Void. Tapi Betul. kita bakal fokus dulu ke arah area Power Grid. Circle-nya juga ke arah sini. Ini enak banget buat Aura. Mereka udah ngamanin compound utama dari Power Grid ini. Yap. Tinggal gimana caranya mereka ngedefense. Jangan sampai
ada tim-tim lain yang juga berusaha untuk nge-retake dan mereka malah yang terusir. Karena ini biasanya yang biasanya diucapkan oleh caster-caster. Posisi terenak yang selalu direbutkan. Betul, yang enak pasti bakal diincar sama tim-tim lain. Dan kalau kita perhatikan dari Bonafide dengan pemain-pemain mereka yang tersisa kali ini, tinggal 3 pemain dan sepertinya Voin dihancurkan begitu saja. Aimbot meledak, Victim memotong rotasi dari Voin ternyata. Double V kali ini melakukan Wow, 2-1 join ternyata. Wow, kayak 3-way showdown kayaknya. Betul, ada ya. 3-way showdown di tengah-tengah rotasi Voin, terus ada 2-1 esport, ada tim Victim juga. Kali ini mereka terjebak, ada Dubs juga yang masih tertinggal di bagian gudang belakang dan Alter Ego ternyata juga cukup dekat dengan tim Voin. Mereka masih butuh effort untuk masuk ke dalam zona yang berikutnya karena semakin tertuju ke arah power grid. Benar sekali. Itu tim-tim yang masih benar-benar di pinggiran, itu kayak dimulai dari yang Dewa United ke bawah sampai ke kanan. Itu semua bakal lomba-lombaan sih. Bakal jadi lomba lari buat mereka semua. Itu open field, gundukan, sulit banget lu kalau mau berlari, mau pakai mobil juga bakal sulit. Tapi kita bakal fokus dulu dari maybe Victory 8805 masa granat dilemparkan ke arah depan meletup. Tapi ternyata belum kena siapapun, hanya splash damage saja masuk ke arah Smith. Akankah granat kedua connect? Tapi ternyata jadi kembang api di atas saja. Betul, tapi splash damage yang diberikan begitu dalam tadi menuju ke arah seorang Smith bakal melemparkan satu stun grenade ke arah bawah membuat formasi dari tim Alter Ego semakin panik. Sudah mulai ada komit yang sepertinya bakal dilakukan oleh Void, maybe bakal maju bagian depan melakukan satu orang namun trading terjadi dan ada Smith yang masih bisa bertahan sedikit lama ternyata backup fire dari Void. Dubs bakal melakukan follow up kali ini. Smith masih bisa bertahan, maybe masih tersungkur lesu di bagian depan karena backupnya nggak bisa terus-terusan dilakukan. Ada 2-1 yang bisa melihat angle ke arah mereka kali ini, namun Dubs mendapatkan satu celah sempit kali ini, berhasil mendapatkan last man standing dari tim Alter Ego. Yes, betul sekali. Dan Asa, what a nice backup. Baru saja hampir ditembakin sama Victim, tapi berhasil untuk menemukan satu player dari Victim. Tapi Fajar kayaknya nggak mau hilangkan momentum. Bakal langsung diras, diterobos aja, lalu dipegang ultinya, langsung di-spray down. Ke arah depan akan pas dengan Asa, tapi Blue Zone sudah mulai menyelimuti. Dan wow, Victim langsung saja mendapatkan momentum timing orang ketiga untuk memulangkan Voin. Ya, tapi Blue Zone ternyata sudah mulai bergerak, Jelly. Ini yang ngebuat Victim gak bakal bisa bertahan lagi. Satu pemain mereka yang berhasil meratakan Voin harus tersungkur karena DPS dari Blue Zone yang semakin menyakitkan. Kita bakal pindah lagi menuju ke arah Bonafide dan juga GD yang masih berdekatan namun belum ada fight yang mereka lakukan. Malah tim-tim lain seperti Morph dan juga 69 yang sudah mulai bertemu. Bahkan Fajar termakan oleh Blue Zone dipulangkan ke arah lobby. Kali ini dari Dewa United juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka harus puas di posisi ke-11. Victim di posisi ke-10. Kali ini tinggal 9 tim yang tersisa. 9 tim dan semuanya beramai-ramai berusaha untuk masuk, berusaha untuk menembus circle-nya. Dan kali ini ada fight juga yang terjadi antara 69 dengan Morph. Tim Blind Spray to the smoke mendapatkan satu orang Summer. Hulk sudah mulai mengamuk tapi ternyata Bunny System langsung saja menembaki dari arah belakang. Hoki, bocil dari Morph Team, bukan kaleng-kaleng. Betul, bukan kaleng-kaleng untuk mempertahankan posisi dia saat ini, tapi dari 69 masih tertahan satu orang. Joyce akan maju ke depan sana, step harusnya terdengar dan ada backup juga dari Morph karena Morph masih menyisakan 3 pemain mereka. Dilawatin begitu aja menuju ke bagian dalam dari smoke, ada spray through the smoke. Melihat satu orang yang sedang melakukan revive combat, berhasilkah? Tidak, ternyata masih bisa dimenangkan oleh Hoki. What a nice play. Hoki begitu tenang untuk mendapatkan satu defense dari obstacles yang ada di depan dia. Wow, Hoki game changer dari Morph Supply Bank berhasil untuk menuntaskan semua tim yang berusaha untuk mengeliminasi Morph Team. Bahkan kali ini circle-nya benar-benar ke tengah lagi. Yang enak banget kali ini adalah Aura Esports. Yes, ini Aura harusnya nyayur. Dengan posisi mereka saat ini, mereka berada di dalam compound, mereka berada di arah power grid, mereka tercover dari berbagai sisi dan tim-tim lain cukup enak dipantau. Ini harusnya bakal nyayur untuk posisi dari Aura. Yes, betul. Tapi hati-hati, harus aware juga dengan Onyx. Karena Onyx pun ternyata udah berhasil untuk melakukan touchdown ke dalam circle dari arah utara dan GD. Lihat pergerakan dari GD. Udah berhasil juga untuk menyentuh bagian utara dari circle power grid tersebut. Betul, ini masuk dari arah utara berarti ya, ngebelakangin dari tim Auranya. Aura harus fokus di 2 angle, di mana No Mercy dan juga JD ditugaskan untuk menjaga ke arah Bonafide dan juga Morph. Sementara Rosesi dan juga Jexi bakal menjaga dari arah kedatangan pemain-pemain GD Gits. Tapi kalau kita perhatikan dari tim SK, sudah mulai melihat ke arah Morph Team. Running shoot tadi, sedikit mengumpat juga di balik satu pohon dan langsung di-spray begitu aja. Pergerakan vehicle dari arah Morph Team, namun belum ada satu yang berhasil diamankan. Dan kali ini pergerakan begitu licin dari 2 pemain Morph. Wah gila, Hoki udah mengamankan 6 kill point out of 8 dari Morph Supply Bank. Ini benar-benar player baru, pendatang baru yang menjadi sorotan utama juga buat seluruh player-player yang lain. Betul. Wow, sangat tidak disangka-sangka. Bahkan kali ini masih aja perlahan-lahan menjaga energi lain. Jangan sampai terculik, tapi ternyata Ucup dari Bonafide berhasil untuk mendapatkan satu player dari Morph Supply Bank. Betul, berhasil diamankan satu orang. Takanome ada di barisan paling depan. Kali ini bakal melemparkan beberapa niche yang menuju ke arah Bonafide. Namun Bonafide sudah mulai melakukan split dan ada 2-1 yang join to the fight kali ini. Ada Chisun di bagian depan, siap untuk mengontrol angle-nya. Intip kanan dan kiri tersandwich. Kanan mereka ada tim Bonafide, kiri mereka ada Morph. Tapi Morph sudah mulai melakukan pergerakan, akan menuju ke arah Onyx. Bintang siap menyambut seorang Hoki yang sudah mulai terspot. Tapi sepertinya Bintang masih mencari beberapa obstacles dan terlambat pergerakan untuk mendekat ke arah kontainer untuk menyelamatkan diri kali ini dari tim Onyx. Maka langsung ditabrak begitu saja. Hampir saja tadi kenok gara-gara tabrakan dari mobil dan komit sekali push yang dilakukan oleh seorang Takanome. Wow, gila. Ini benar-benar tektok yang sangat bagus ya. Takatiki dari Morph ini luar biasa banget untuk langsung bisa meretake area milik Onyx. Dan kali ini kita bakal melihat 5 tim yang tersisa. Ada Morph, Bonafide, 21, Aura dan juga Onyx yang berusaha untuk mendapatkan win-win
Dinner. Jaxi sudah mulai memasak granat dilemparkan ke arah kontainer depan. Di sisi lain juga sudah mulai banyak sekali tim-tim yang bonyok-bonyokan. Betul, bahkan dari pemain Aura juga berhasil memotong rotasi dari 21 Esport. Bonafide juga nggak bakal bisa bergerak kemana-mana lagi karena Morph sudah mulai touchdown. Wow. Berhasil meretake tempat yang ditempati oleh Onyx sebelumnya. Dua pemain yang tersisa benar-benar bermain secara apik. Tadi kalau nggak salah 8 kill udah mereka kumpulin ya. Morph, yes. Morph 8 kill Udah tadi. 8 lebih malah kayaknya. Itu si Hoki aja udah seorang diri 6 kill point. Wow, dan tiba-tiba ada pengikisan alam ternyata. 3 tim yang tersisa, wow. Ini namanya apa ya? Adaptasi alam ya. Betul. Adaptasi alam. 4 player yang masih lengkap untuk tim Aura masih bertahan di dalam gudang. Begitupun dengan Genesis Dogma terculik 1 player oleh No Mercy dari celah kecil jendela. Di belakang sana juga sudah ada Daybot dengan 3 temannya. Kayaknya posisi dari Snitchel udah gak bisa diselamatin lagi, bakal dibiarkan bleeding out. Tapi ternyata Daybot gak bakal tinggal diam, langsung saja dilemparkan, granat dilemparkan masuk ke dalam gudang. Apakah berhasil? Oh, tidak connect sama sekali, masih memberikan pressure terus-menerus. Entah Snitchel bisa diselamatkan atau enggak karena posisinya jauh banget. Betul, posisinya jauh banget, tapi satu orang dari pemain GD ada Booms yang sudah mulai terpantau di bagian satu batu karena Tayonya udah touchdown di depan sana. Booms bakal menjadi pantauan untuk pemain-pemain dari tim Aura, tapi nggak boleh lengah auranya karena di sebelah kiri mereka masih ada Morph yang siap memberikan distraction ketika Aura terlalu fokus dan tembakan yang begitu bagus dari seorang Booms. Namun ternyata double pick yang sangat rapi dari Aura membuat Boomsnya lengah. Satu orang dari GD kembali terjatuh. Yes, betul sekali. Sudah mulai rontok juga satu persatu, tapi Morph sabar banget mainnya. Udah terkena blue zone juga. Morph di belakang sana apakah berhasil? Blind spray through the smoke dari No Mercy. Langsung saja mengamankan 2 player dari GD. Tapi ternyata kali ini dari Hoki hampir saja ter-knockdown. Tapi dari Taka pun akan melakukan clutch, gak berhasil. Langsung di-braided sama 2 player kiri dan kanan. Hoki sangat sabar melakukan healing, tapi Aura sudah mulai maju ke depan. Rose dan Jaden 2 Taka 3 langsung saja memulangkan Morph team ke lobby. Betul, ini 4 lawan 2 berarti di mana GD sudah mendapatkan tempatnya dia saat ini. Star gak bakal bisa bergerak kemana-mana karena dia terjebak di broken wall. Hanya menyisakan satu pemain terakhir dari tim GD. Dari Daybot yang bertahan di balik satu kedudukan secara komit bakal fokus dan berhasil mendapatkan 1 orang ternyata. Daybot cukup tenang tapi ada Jaden yang bakal nge-push namun gagal. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Aura. Yes, betul sekali. Dengan mendapatkan berapa kill point tadi ya? Ada sekitar 8. Oke.